Masya Allah, supaya semangat lagi, supaya dapat lebih banyak lagi. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini kayak lomba pil dacil jadi. Baik, pada sekalian, yang pertama kami mengucapkan yang kami hormati Al-Ustadz Hajir. Ustadzah ya. Yang kami hormati Ustadzah dan juga saya lupa namanya, Ustadzah dan juga Ustadz Arif dan juga Ustadz Hajir. Saya dikontak Ustadz Hajir untuk mendampingi atau membersamai adik-adik sekalian pada sore hari ini. Sesungguhnya yang lebih layak adalah Ustadz Hajir. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya dipaksa Ustadz Hajir untuk bersama adik-adik sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Adik sekalian, apa kabar hari ini? Oke, kaifa halukum? Ana bi khair. How are you today? Oke, apa kabar? Oke, agak kareba? Madeceng. Baik, Masya Allah ya. Yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sungguh banyak dan kita tidak akan pernah dapat menghitungnya, ya. Jadi adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ada yang dapat menghitung nikmat rambut ini? Ada berapa? Ada bisa menghitung rambutnya. Ini akhwat makin banyak rambutnya. Ini baru rambut kepala ada sekalian. Apalagi kalau menghitung rambut yang ada di bulu kuduk kita. Jadi jauh lebih banyak. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat oksigen. Ada sekalian bangun tidur, ya menghirup oksigen, tidur juga sedang menghirup oksigen. Artinya ada sekalian dilahirkan oleh ibu kalian, lalu kemudian hidup di muka bumi ini sudah menghirup oksigen. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang kemudian bisa mampu membayar oksigen, maka insya Allah meski adik-adik sekalian menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual sepedanya, maka sungguh tidak akan dapat membeli oksigen dari kecil sampai besar, ganteng, cantik seperti sekarang. Betul nggak? Nah, ada sekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan, ya, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Maka nikmat yang tidak menghantarkan kita makin soleh, makin dekat kepada Allah, makin cerdas, maka nikmat itu dapat menjadi musibah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat lisan untuk berbicara, nikmat kaki untuk melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita ke tempat ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Besok kaki adik-adik sekalian tidak akan pernah bergerak. Akan diam seperti ini, nggak akan bergerak-gerak. Sampai apa? Hatta yus'al. Sampai kemudian ditanya tentang apa? An umrihi fima afna. Tentang usianya, dia dihabiskan untuk apa? Jadi Masya Allah, tabarakallah, kalau sore hari ini adik-adik sekalian duduk dengan khusyuk, duduk dengan tenang, duduk dengan semangat untuk mengaji dan belajar, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya menjadi kebaikan. Jadi kalau adik besok ditanya oleh Allah di hari kiamat, di akhirat, wahai adik yang ganteng dan soleh, engkau habiskan waktu hari apa ini?
Hari Sabtu. Ustaz ngetes aja, ternyata ada yang masih fokus ya. Ada yang soleh, engkau habiskan waktu pada hari Sabtu jam 4:30 ini untuk apa? Karena pada hari ini ada sekali, Masya Allah, Tabarakallah, duduk di sini untuk mengaji, maka jawabannya kepada Allah. Pada waktu itu, wahai Allah, saya duduk dengan khusyuk, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat dari Ustaz Ansar, maka Masya Allah, semoga itu menjadi wasilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kalian ke dalam surga. Mau masuk surga ada sekalian? Mau masuk surga? Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Dan ini menjadi wasilah. Dan ini menjadi wasilah Allah mudahkan kalian masuk surga. Ini bukan saya yang menyampaikan, bukan juga Kiai Hajar di belakang sana yang menyampaikan, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang hafal angkat tangan? Pernah dengar hadisnya? Pernah? Masya Allah, tabarakallah. Ada yang ini para pejuang ilmu, para talibul ilmi harus hafal hadis ini. Jadi sebagai motivasi, saya datang ke sekolah alam ini untuk mengikuti camp Quran. Masya Allah, camp Quran, menghafal Al-Quran. Saya dengan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, sesiapa yang berjalan, siapa yang melangkahkan kakinya, siapa yang meniti jalan. Ada yang datang dengan odong-odong ke sini, ada? Enggak ada ya? Ini dari tadi seru sekali ya. Ada yang datang dengan sepeda motornya, diantar sama tetangganya. Tetangga, orang tua ya. Ada yang diantar dengan becak, ada? Enggak ada. Ada yang diantar dengan mobilnya mungkin, ada yang diantar dengan odong-odong mungkin. Oh, enggak ada. Kalau odong-odong dia putar terus net gitu ya. Ada yang diantar dengan kendaraan kalian masing-masing ke sini, maka insya Allah setiap putaran rodanya, setiap langkah kaki kalian, maka akan dicatat oleh Allah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kalian untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallah. Sahalallah artinya Allah akan memudahkan. Apa yang Allah mudahkan? Bihi tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi Masya Allah, dengan kalian hadir di sini, membaca Al-Quran, mempelajari tahsin Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendengarkan nasihat dari Ustadz, maka semoga insya Allah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kalian menuju surga. Ada yang sudah hafal tadi? Kalau ada yang hafal hadis tadi, insya Allah akan dapat hadiah dari Ustadz Hajar. Pisang di belakang. Oke, ikutin Ustadz. Man salaka tariqan. Yang keras. Man salaka tariqan. Man salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi. Yaltamisu fihi. Ilman. Ilman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahalallah. Oke. Sahalallahu lahu. Sahalallahu lahu. Bihi tariqan ilal jannah. Ilal jannah. Siapa yang sudah hafal ada sekalian? Ustaz sudah hafal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada sekalian, Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i? Ada yang pernah dengar namanya? Imam Syafi'i itu cerdas sekali ada sekalian. Saking cerdasnya Imam Syafi'i itu, kalau dia membaca buku atau membaca kitab, maka sebelahnya dia tutup. Kenapa dia tutup sebelahnya? Kalau dia tidak tutup, maka dia bisa langsung hafal yang sebelahnya. Maka dia harus fokus kemudian membaca sebelah the one page first. Ya habis itu kemudian setelah hafal atau paham, dia akan buka sebelahnya. Nah ini Ustaz tadi sudah ulang-ulang, harusnya ada sekalian paham ya, atau hafal dulu. Dan ada sekalian, Ustaz ulangi sekali lagi. Man salaka tariqan. Nah, ini hadiahnya udah di depan. Jadi nanti kalau Ustadz uji dan ada yang bisa jawab, Ustadz langsung kasih hadiah ya.
Ustadz beberapa waktu yang lalu sempat umrah hadirin sekalian. Alhamdulillah Allah beri kesempatan Ustadz untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, berziarah berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kalau Masjidil Haram ada di mana? Oke, Masjidil Haram ada di mana hadirin sekalian? Masjidil Haram ada di Mekah. Kalau Masjid Nabawi ada di mana? Oke, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah dua kota suci dan termasuk dari tanah haram ya, tanah haram. Semoga adik-adik sekalian nanti Allah mudahkan untuk ke sana. Jadi adik-adik sekalian, waktu itu setiap sore biasanya Ustadz mengikuti kajian yang diadakan atau diisi oleh seorang syekh. Dan syekh itu biasanya kalau dia bertanya kepada para muridnya atau jemaah atau para pendengarnya, kalau ada yang bisa jawab, maka dia akan kasih mushaf kecil. Tapi karena saya nggak bawa mushaf kecil, nanti saya kasih pisang aja ya. Nah, adik sekalian, jadi ini sebagai motivasi buat adik sekalian bahwasanya belajar itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kalian ke dalam surga. Ada satu hadis lagi adik sekalian di mana kata Rasulullah, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji." Maka sesiapa yang dia keluar dari rumahnya, yang dia keluar dari desanya, yang dia keluar dari negaranya. Mungkin besok adik-adik ada yang kuliah ke Mesir, amin. Mungkin besok ada yang kuliah ke Madinah, amin. Mungkin besok ada yang kuliah ke Sorbonne University, amin. Mungkin besok ada ke Oxford University, amin. Maka itu menjadi jihad fi sabilillah. Berjihad itu bukan hanya di medan perang adik-adik sekalian, tapi berjihad itu adalah dengan pena. Berjihad itu adalah dengan buku dan akan mempelajarinya. Maka insya Allah pahalanya sama seperti jihad. Baik, adik sekalian, yang kedua, kita bersolat kepada Rasulullah. Siapa Nabi kalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Ustadz umrah beberapa waktu yang lalu, Ustadz sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Lalu kemudian diubah karena berubah menjadi tatanan kota yang islami, maka berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, yaitu Madinah yang bercahaya. Waktu itu Ustadz jalan-jalan atau berkunjung, berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini misalkan ini adalah Masjid Nabawi, ada sekalian, Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi Asy-Syarif fi Madinatil Al-Munawwarah. Jadi di sini ada yang namanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di makam Rasulullah ini nanti ada namanya Raudhah ya. Raudhah itu bahasa Jepangnya taman ya. Oh bukan taman ya, garden. Ini adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di tengahnya ada yang disebut dengan Raudhah. Raudhah itu adalah taman. Taman dulu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di situ. Dan kemudian di sebelahnya ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi ini mimbar Rasulullah, ini namanya Raudhah, dan ini kemudian makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu adik-adik sekalian, saya sholat sunnah di dekat atau di sekitar Raudhah. Lalu kemudian setelah sholat, lalu kemudian berziarah, berkunjung kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka hati ini bergetar dari sekalian. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendengar ucapan salawat para umatnya dan Rasulullah menjawab salawat para umatnya. Dan setelah Ustadz lewat di makam Rasulullah, maka Ustadz lewat di makam Abu Bakar As-Siddiq dan sebelahnya adalah Umar bin Khattab. Maka besok kalau adik-adik sekalian umrah, maka nanti pergi ke Raudhah, berdoa di situ, berdoa. Doakan orang tua kalian, doakan masa depan kalian, doakan guru-guru kalian, lalu kemudian kalian ziarah ke makam Rasulullah, lalu mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar, wa Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Ya, jadi masya Allah, tabarakallah, banyak banget para adik-adik sekalian jamaah umrah dari berbagai negara, termasuk juga dari Balikpapan. Kalau dia umrah, pasti dia berziarah ke Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersolat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad.
Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan," sesiapa yang bersalat kepada Rasulullah, "Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi bihi asyra salawat," maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak berapa kali? Asyra salawat, sebanyak 10 kali. Jadi kalau hari ini di samba ini kita bersalat kepada Rasulullah, "Allahumma shalli ala Muhammad," maka Allah juga akan bersalat kepada kita sebanyak 10 kali. Itu artinya Allah akan mencurahkan, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita yang bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi kita bersalawat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi asyra salawat? Wa khuttu anhu asyra sayyiat, dan Allah akan menghilangkan 10 dosa. Wa rafa'alahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Nah, ini Ustaz mau tanya nih, ada berapa 3 kebaikan atau pahala ada yang berselawat kepada Rasulullah? Ada yang paham? Ada yang tahu? Nanti dapat pisang. Bisa jawab 1 dapat pisang 1. Bisa jawab 2 dapat pisang 2. 3, ayo. Bersalawat kepada Rasulullah yang pertama apa? Ada yang bisa jawab? Ade, angkat tangan tadi ya? Enggak ya? Baik, Ustaz ulangi ada sekalian. Siapa tahu nanti pas di akhir Ustaz akan tanya lagi. Ya, kalian harus catat ya. Yang pertama, kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Yang kedua, maka Allah akan menghapuskan 10 kesalahannya atau dosanya. Dan yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala wa rafa'alahu asyra darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan 10 derajatnya. Masya Allah. Mau semua dari sekalian? Maka bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekalian materi kita pada sore hari ini, Masya Allah Ustaz senang banget bisa berjumpa dan melihat wajah-wajah polos dan calon-calon mujahidah masa depan. Ada sekalian, materi kita pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hajir adalah sukses dengan Al-Quran ya. Apa ada sekalian? Sukses. Oke, sukses dengan Al-Quran. Ustaz mau tanya, apa artinya sukses ada sekalian? Ada yang tahu artinya sukses? Angkat tangan yang tahu artinya sukses. Sukses itu bahasa Inggrisnya success. But if you go with the British language is success. But if you go with the American success. Tapi kalau British success. Yeah. Success dan success. That is only the different pronunciation. Kalau bahasa Arabnya adalah faza yafuzu fauzun. Atau bisa juga najihun najahun. Ya, sukses. Apa artinya sukses ada sekalian? Sukses. Oke, Ustaz kasih bocoran. Sukses bisa berarti dia beruntung. Sukses berarti dia bisa mencapai. Sukses berarti dia berhasil. Satu ulangi ya. Sukses, mungkin ada sekalian pernah mendengar ada orang yang sukses, berarti dia berhasil. Ada orang yang sukses, berarti dia beruntung. Ada orang yang sukses, berarti dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi mungkin ada di sekalian pernah mendengar ada orang sukses menjadi pengusaha kaya raya. Mobilnya di mana-mana, istrinya 4. Ini kenapa dibilang istri 4 langsung aja semua. Ya, ada orang kaya raya, mobilnya banyak mewah, rumahnya di mana-mana ya. Nah, tapi itu Ustaz Hajir aja yang istrinya 4. Nah, ada sekalian, kita harus membenahi atau memperbaiki cara kita memandang artinya sukses. Betul nggak? Sukses itu tidak identik menjadi seorang pejabat tinggi negara. Berarti kan ada sekali, ini penting sekali ya. Ini Ustadz nggak pernah sampaikan ke tetangga Ustadz. Sukses itu tidak identik atau sukses itu tidak harus menjadi seorang presiden. Sukses itu tidak harus menjadi seorang menteri. Sukses itu tidak harus menjadi orang kaya raya. Sukses itu tidak harus menjadi orang hebat luar biasa, tidak. Tapi kenapa? Karena sukses itu berbeda pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Orang yang terbaik, yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling sukses di mata Allah Subhanahu wa taala siapa? Atqakum. Apa itu atqakum? Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pejabat dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak sukses, betul nggak? Kalau ada pejabat dia kaya tapi dia korupsi, wah berarti tidak sukses. Kalau ada anak ganteng, cantik tapi tidak sholat, sukses enggak?
Enggak. Kalau ada orang kaya raya tapi tidak mau bersedekah, tidak zakat, sukses enggak? Tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses, orang yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam ayat Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang hafal ini ada sekalian? Kalau hafal langsung Ustaz kasih satu sisir pisang ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana sukses dengan Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap makhluk hidup. Kalian hidup? Oke. SpongeBob hidup? Mati. Dia hidup ada di TV. Dia SpongeBob. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, ya, dinosaurus dia bernyawa. Ada dinosaurus pernah lihat? Ada sound the ship hidup, ya. Sound the ship. Sound domba ship suara. Jadi ada sekalian, semua yang bernyawa, semua yang hidup, semua yang bernafas, mau hewan, mau makhluk melata, bahkan kemudian manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk atau ciptaan yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kelak di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, pahala mereka akan disempurnakan. Pahala mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari ayat ini adalah sekalian, faman zuhziha 'anil nar. Faman zuhziha 'anil nar. Maka sesiapa yang kata Allah dia dihindarkan, dia dijauhkan, dia diselamatkan dari apa? Faman zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sukses. Jadi ada sekalian, kita bisa lihat dari ayat ini bahwa orang yang sukses pertama apa? Dia dijauhkan dari neraka. Betul ada sekalian? Sekaya-kayanya orang di dunia, kalau dia masuk neraka kasihan ya. Maka semoga kita semuanya masuk surga. Yang pertama apa? Dia diselamatkan oleh Allah dari neraka. Yang kedua, wa udkhilal jannah, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya senda gurau semata. Jadi ada sekalian, pandangan kalian, sukses itu bukan hanya benda semata. Jadi orang kaya raya punya harta benda banyak. Sukses itu bukan hanya seorang profesor doktor. Sukses itu bukan pejabat tinggi negara, presiden, bukan. Tapi sukses itu adalah orang yang solih, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang kemudian dihindarkan, diselamatkan oleh Allah dari neraka, dan kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini adalah faqad faza, dan Allah menggunakan kalimat faza. Ada namanya faza di sini? Faza. Faza itu adalah fi'il madhi dari faza yafuzu fawzan. Faza artinya sukses ya, atau beruntung. Faiz adalah orangnya. Faza yafuzu fawzan, ya, fawzan azima. Nah, ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian menjadi siswa atau anak yang sukses? Maka jawabannya adalah sukses dengan Al-Qur'an. Banyak banget. Banyak banget contohnya orang yang sukses dengan Al-Quran. Mari, karena Ustaz akan bercerita. Pernah mendengar Muhammad Al-Fatih dari sekalian? Pernah Muhammad Al-Fatih? Siapa dia? Penjual siomay? Oke, siapa pernah mendengar Muhammad Al-Fatih? Oke, angkat tangan. Pernah dengar ada sekalian Muhammad Al-Fatih siapa? Panglima Perang Allah. Oh, Panglima Perang Allah. Dia Panglima Perang membebaskan apa? Kos-kosan. Baik, dulu namanya Konstantinopel, lalu kemudian menjadi Istanbul atau
Istanbul Turki ya, jadi namanya Istanbul Turki. Jadi ada sekalian, yang menarik daripada Muhammad Al-Fatih ini adalah masa kecilnya. Mungkin sekarang kita pernah mendengar atau sering kita dengar bahwasanya Muhammad Al-Fatih, dia adalah pejuang yang hebat, dia adalah pahlawan Islam, dia adalah panglima perang, kata adik tadi, yang hebat luar biasa, dia telah menaklukkan Konstantinopel. Ada sekalian, Konstantinopel itu adalah satu imperium yang terdapat di Romawi Timur. Ya, satu lagi, dia adalah imperium yang sangat kuat dan kokoh sekali. Tetapi dia sangat indah sekali ya. Jadi Konstantinopel adalah sebuah daerah yang indah. Bahkan Ustadz pernah membaca dari sekalian, jika dunia ini ada ibu kotanya, maka ibu kota yang paling tepat, paling indah and the most beautiful place adalah ada di Konstantinopel. Kalau ibu kota Kalimantan di mana? Kalimantan Timur? Samarinda. Ibu kota Indonesia di mana? Jakarta. IKN. Ada di IKN. Nah, jadi kata seorang penulis atau tokoh, kalau dunia itu ada ibu kotanya, maka Konstantinopel Turki sekarang itu adalah cocok untuk menjadi ibu kota dunia. Kenapa? Karena dia indah banget. Dan waktu itu ada sekalian, Konstantinopel telah dikuasai oleh Romawi hampir 11 abad. Ustaz tanya, 1 abad berapa tahun? 100. Oke, kalau 11 abad berapa tahun? 100. Ada sekalian bisa membayangkan begitu lamanya Konstantinopel itu dikuasai 1100 tahun oleh orang-orang Romawi ketika itu. Dan sudah banyak banget orang yang ingin menaklukkan Konstantinopel ya. Baik itu dari umat Islam ya atau kemudian dari non-muslim. Lalu kemudian Muhammad Al-Fatih, dia teringat satu sabda Rasulullah SAW, la yuftahannal Konstantinia ya. Suatu saat Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan itu? Yang jelas bukan Ustadz Hajir. Tapi siapa yang menaklukkan itu? Ni'mal amir amiruha. Maka penakluknya itu adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik panglima perang. Wa ni'mal jaish, dzalikal jaish. Dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara ya. Jadi waktu itu ada sekalian seorang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu adalah sultan. Siapa? Sultan, bahasa Jawanya raja ya. Jadi Muhammad Al-Fatih itu adalah sultan atau raja Utsmani ya, yang ke-7 dari anaknya Murad, Sultan Murad II. Jadi dulu ada namanya Sultan ke-6, namanya Sultan Murad II. Lalu kemudian dia punya anak namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi kemudian dikenal Al-Fatih karena kemudian dia menaklukkan Konstantinopel, ada sekalian. Yang menarik adalah ada sekalian, ketika Panglima Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel, dia siapkan tentara yang hebat, yang kuat, dengan persenjataan canggihnya, ada meriam dan lain sebagainya. Dan dia siapkan satu referensi yang saya baca, tentara disiapkan sampai 4 juta tentara banyaknya untuk merangsek menyerang lewat jalur darat. Ternyata ada sekalian berhari-hari, kalau tidak salah sampai 50 hari, tentara Muhammad Al-Fatih ini ingin menyerang lewat jalur darat, dia tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata Konstantinopel itu dikelilingi oleh oleh laut yang kemudian di tengahnya ada besi atau kawat yang besar. Jadi mustahil kalau kemudian kapal-kapal Konstantinopel itu dapat melewati itu, karena akan dengan mudah dihancurkan oleh tentara Konstantinopel. Lalu kemudian pasukan Panglima Al-Fatih banyak mengalami kerugian, kekalahan, banyak yang mati ketika itu. Lalu Muhammad Al-Fatih berpikir, kira-kira cara apa untuk menaklukkan Konstantinopel? Dia berpikir. Maka ada sekalian, salah satu cara yang paling ampuh adalah dia dengan bala tentaranya membawa kapal-kapal itu, sekitar 70 kapal ada sekalian, karena selat itu telah dikuasai oleh Konstantinopel, oleh pasukannya, yang kemudian ada kawat besi yang begitu besar. Maka kapal itu dibawa, lalu kemudian dilewatkan di sebuah bukit yang kemudian dia ada pepohonannya, dan pohon-pohon itu ditebangi, dan kapal itu didorong, dikasih minyak, Masya Allah, Tabarakallah. Dan hanya dalam waktu semalam, para pasukan tentara Muhammad Al-Fatih dapat membawa 70 kapal ya, sekitar 70 kapal yang kemudian dengan bala tentaranya melewati
bukit itu dan kemudian dia bisa masuk ke kawasan Konstantinopel. Maka terjadilah perang sengit dan waktu itu Panglima Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel. Dan setelah itu ada sekalian, Panglima Al-Fatih sujud syukur di tanah Konstantinopel dan Hagia Sophia. Pernah dengar Hagia Sophia? Satu masjid yang indah yang ada di Turki. Itu dulu adalah gereja, lalu kemudian diubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi masjid yang indah. Jadi oleh karena itu Muhammad Al-Fatih dikenal dengan Al-Fatih. Kenapa? Karena dia dapat menaklukkan Konstantinopel yang diubah menjadi Istanbul, Turki. Ada yang pernah ke Turki? Ustadz pernah ke Turki berkali-kali. Turunan kilo. Ada yang pernah ke Turki? Ada yang pernah ke Turki? Iya, pernah ke Turki ya. Turki 15, Turki 10, Turki 3 ya, turunan kilo. Tapi yang menarik ada sekalian, sungguh seorang Muhammad Al-Fatih, dia tidak bisa ujuk-ujuk menjadi seorang panglima yang hebat. Kenapa? Karena dia ditempa dengan pelajaran. Ini Ustaz pelan-pelan ya. Karena Muhammad Al-Fatih ketika kecil, ketika seperti adik-adik sekalian, Panglima Al-Fatih itu tidak malas-malasan. Dia giat, dia bersemangat, dia rajin belajar. Maka kemudian Muhammad Al-Fatih tumbuh menjadi seorang intelektual. Saya baca tulisannya ada sekalian, Muhammad Al-Fatih itu hafal Al-Quran di sekitar usia 8 tahun, bayangkan. Jadi Muhammad Al-Fatih itu hafal Al-Quran pada usia 8 tahun Al-Quran. Nah ini sudah ada hafal berapa juz ada sekalian yang paling banyak? Ada berapa juz? Sama Kaiza. Ya berapa maksudnya? 5 juz, Masya Allah, tabarakallah ya. Usianya berapa ada sekalian? Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ada yang sudah hafal 5 juz. Yang penting bukan juz Al-Pukat ya, tapi juz Al-Quran. Nah, ada sekalian satu lagi yang menarik dari seorang Muhammad Al-Fatih, dia pada usia 8 tahun dia hafal Al-Quran. Bahkan kemudian bukan hanya hafal Al-Quran, tapi Muhammad Al-Fatih menguasai ilmu militer, Muhammad Al-Fatih menguasai ilmu tafsir, Muhammad Al-Fatih menguasai bahasa, bahkan 6 bahasa, bahasa Turki, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin ya. Dan dia sangat fasih untuk mengucapkannya. Dan ada sekalian yang paling menarik dari Muhammad Al-Fatih, ketika usia 11 tahun dia sudah diangkat oleh ayahnya Panglima Sultan Murad II menjadi seorang gubernur. Satu lagi 11 tahun. Kalian ada sekalian 11 tahun diangkat menjadi apa? Ketua RT. Kalian 11 tahun diangkat menjadi ketua kelas. Itu luar biasa, nggak apa-apa ya. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Insya Allah. Nah, ada sekalian kalian bayangkan. Banyak sekali pemimpin-pemimpin umat Islam, panglima-panglima perang, itu adalah orang-orang muda. Ya. Bayangkan seorang Muhammad Al-Fatih. Dia usianya 11 tahun sudah menjadi gubernur. Lalu kemudian diangkat menjadi usia 12 tahun menjadi sultan. Dia diangkat oleh menjadi sultan pada Sultan Utsmani pada usia 12 tahun. Oleh karena itu ada sekalian, kalian masih kecil harus menjadi apa? Sukses dengan Al-Quran. Kalau Muhammad Al-Fatih tadi sukses menjadi sultan dengan menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran pada usia 8 tahun, maka adik-adik sekalian punya cita-cita harus sukses dengan Al-Quran. Ustadz punya cerita lagi adik sekalian. Siapa pernah dengar Ibnu Sina? Ayo, pernah dengar Ibnu Sina? Atau pernah ke Ibnu Sina? Saib, Ibnu Sina ada sekalian. Ibnu Sina bukan kliniknya ya. Kalau klinik untuk bersalin, Ustadz Hajar. Oke, saking terkenalnya seorang Ibnu Sina, maka di balik papan ada klinik Ibnu Sina. Kalian sakit mencret ke Ibnu Sina. Mamah kalian mau bersalin melahirkan oek ke Ibnu Sina. Ya kan? Kalian mau beli obat ke Ibnu Sina. Saking terkenalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu di dunia Arab ya atau di dunia Islam terkenal dengan Ibnu Sina. Kalau orang barat ya mengenalnya Avicenna. Tapi kemudian umat Islam mengenalnya Ibnu Sina.
Ibnu Sina itu adalah dia ahli kedokteran. Ya, bahkan yang saya baca, Ibnu Sina adalah bapaknya kedokteran setelah Al-Farabi. Jadi dia adalah seorang yang memang pakar dalam bidang kedokteran, tetapi yang menarik dari seorang Ibnu Sina dari sekalian, dia menghafalkan Al-Quran waktu kecil. Dia belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan baik, dia menghafal Al-Quran dengan baik, lalu kemudian pada ketika dia remaja mendalami ilmu kedokteran, lalu dia menjadi seorang dokter yang luar biasa. Makanya dari sekalian, kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, ya, dan kata Ustadz, bukan gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, tapi gantungkan cita-cita kalian setinggi surga Firdaus, ya. Oleh karena itu dimotivasikan oleh Rasulullah, kalau kalian berdoa meminta, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling nikmat. Jadi ada sekalian, kalau kalian bercita-cita, saya ingin jadi presiden, kecil. Kalau kalian ingin bercita-cita, ingin menjadi orang yang kaya, itu kecil. Ya, ada sekalian, itu kan hanya di dunia saja. Tetapi kalian bercita-cita seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tadi. Cita-cita yang tertinggi adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka sesiapa yang Allah hindarkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Maka dari sekalian, gantungkan cita-cita kalian setinggi surga Firdaus. Kalau engkau akan jatuh, kalian akan jatuh di surga Ar-Rayyan. Ya, jadi harus semangat ada sekalian. Kenapa kalian harus mempelajari Al-Quran? Kalau kita membuka fadilah-fadilah, ada yang tahu artinya fadilah ada sekalian? Fadilah adalah keutamaan. Ya, kalau oke, Ustaz akan kasih hadiah dulu sebelum Ustaz lanjutkan, lalu kemudian Ustaz tutup. Siapa penakluk Turki Utsmani? Oke, ada. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Sini ada, Ustaz kasih pisang. Oke, satu ya, Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Makam Rasulullah terdapat ada di mana? Oke, yang merah. Hah? Masjid An-Nabawi. An-Nabawi itu ada di mana, Dek? Madinah. Oh, Masya Allah, sini ada. Ada, ini satu tapi berkahnya luar biasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada dua makam sahabat Rasulullah yang dikubur, dimakamkan di samping Rasulullah. Dua, sebutkan. Yang sudah jangan. Ini ada, yang semangat sekali. Hah? Abu Thalib? Nggak apa-apa. Anda boleh kita ngebully orang. Semangatnya luar biasa, tapi kurang tepat. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ini sudah, ini ada. Siapa deh? Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab. Oh, Masya Allah. Karena jawabannya dua, saya kasih dua. Oke aja. Oke. Oke, ada sekalian hadis selanjutnya. Kenapa kemudian kalian harus sukses dan mempelajari Al-Quran? Karena Rasulullah SAW lewat lisan beliau yang mulia 14 abad yang silam telah mengingatkan kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang satu, ta'allam. Ta'allam adalah belajar. Belajar apa ada sekalian? Bukan belajar bahasa Inggris, bukan belajar matematika, tetapi secara pasti definitif Rasulullah mengatakan man ta'allama al-Qur'an, yaitu belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi Masya Allah tabarakallah, orang-orang terbaik, orang-orang yang sukses hari ini kata Rasulullah adalah adik-adik sekalian dan ustadz dan ustadzahnya kalian. Kenapa? Karena kalian belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis yang selanjutnya adik sekalian, kenapa kalian harus sukses dan belajar Al-Quran? Hadis yang selanjutnya adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Rasulullah menyarankan, nanti Ustaz tes hadisnya, kalau hafal saya kasih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka insyaallah kelak di akhirat ketika tidak ada pertolongan, ketika kemudian semua manusia membutuhkan pertolongan, karena semuanya di situ dalam keadaan yang butuh pertolongan, yaitu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang, bacaan kalian itu akan datang menjadi syafaat
bagi yang membacanya. Terakhir ada sekalian, satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran adalah kemudian orang yang menghafal Al-Quran di luar kepala, seperti dia menghafal Al-Fatihah, dan dia adalah ahlul Quran. Iqra wartaki, baca wahai sahibul Quran, wartaki dan naiklah. Seperti itu ada anak tangga dan sekalian, lalu kemudian kalian ditanya, baca, naiklah ke tangga selanjutnya. Iqra wartaki, baca dan kemudian naiknya. Kama kunta taratil fid dunya, sebagaimana dulu engkau membaca secara tartil di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqruha. Karena sesungguhnya manzilah, posisimu, kedudukanmu, keberadaanmu kelak di akhirat, di surga, sesuai dengan akhir ayat yang kalian baca. Jadi kalau kalian bacanya cuma qul huwallahu ahad, nanti nggak naik-naik ada sekalian. Tapi kalau kalian Masya Allah tabarakallah membaca terus menerus banyak, maka insya Allah derajat kalian, posisi kalian di surga juga akan tinggi ya. Dan banyak sekali fadilah-fadilah kalau kalian mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Ada juga man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Sesiapa yang kemudian membaca Al-Quran maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu 10 ya kebaikan semisalnya ya. Wala aqul, dan kata Rasulullah, dan saya tidak mengatakan alif lam min harf, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Alif harfun, lam harfun, wa mim harf. Jadi alif huruf, satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalian mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena satu hurufnya itu akan dinilai pahala 10 kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah tabarakallah. Dan ini yang menyampaikan bukan saya, tapi dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekalian, ini adalah waktu kalian untuk belajar Al-Quran yang sangat terbaik ya. Karena ada hadis yang mengatakan yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, adalah pemuda, ada sekalian adalah mumpung masih unyu-unyu, masih muda-muda ini ya, tumbuh berkembang besar dengan Al-Quran, belajar, menghafal dan mempelajari Al-Quran, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan naungi kita di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Demikian, terima kasih adik sekalian karena sampai jam 5 dan di jam Ustaz sudah jam 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga perjumpaan kita dan kebersamaan kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi investasi pahala kita kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.